Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil karim, habibina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad abil qasimil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap panitia dan DKM Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, para asatiz wal ustazat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus bapak dan ibu musyayyi'in musyayyi'at hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang mulia ini atas nikmat dan karunia dari Allah, kita semua bisa hadir di dalam rangka kita mengkaji tentang ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, Allah berikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur bi ta'atillah, murah rezeki yang halal dan barakah, mati dalam iman dan husnul khatimah, masuk syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa
مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab haulil mauti wa syiddatihi. Bab yang menjelaskan tentang hal kematian dan pedihnya di dalam menghadapi kematian itu. Qala al-faqih Abu Laits as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Muhammad bin Fudal, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Al-Khalil ibn Ahmad, haddatsana Al-Husain Al-Maruzi haddatsana Ibnu Abi Addi an Hamid an Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, beliau mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Fadl, mendapat hadis ini dari Ja'far, dapat hadis ini dari Ibrahim bin Yusuf, Al-Khalil bin Ahmad, dan mendapatkan hadis ini dari Husain Al-Maruzi dan Ibnu Abi Addi dari Hamid dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ay al-masira ila daril akhirah." Barang siapa yang cinta pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kalau bahasanya kita ay al-masir ila daril akhirah, siapa orang-orang yang senang untuk bertemu dengan Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Wa ma'na mahabbatihi annal mu'mina idza ka'inda an-naza' fi halatin la yuqbalul imanu fiha wa yubashshiru biridwanillah wa jannatihi fayakunu mautahu ahabba ilaihi min hayatihi. Atau disebutkan, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, ay al-masir ilallah, untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dikala mereka sampai kepada naza', bekana naza', orang yang menghadapi sakaratul maut. Maka dikala seseorang itu menghadapi sakaratul maut, tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali iman. Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia dikala menghadapi sakaratul maut kecuali bimbingan iman. Bimbingan iman ini bukan zohir, bukan lahiriah, tapi batiniah. Maka disinilah perlunya amalan-amalan batin. Di situ sudah tidak berguna lagi amalan zohir, tapi yang berguna adalah amalan batin seseorang. Bagaimana zikirnya, bagaimana adabnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana hatinya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, maka itu yang berpengaruh dikala kita menghadapi sakaratul maut. Lalu di mana kita punya anak dan istri? Anak-anak tidak mampu membantu orang tua dikala sakaratul maut. Sesayang kita punya istri, tidak bisa membantu suami dikala sakaratul maut. Sesayangnya seorang suami kepada istri dan anaknya, tidak mampu mereka membantu istri dan anaknya dikala sakaratul maut. Kenapa?
Karena Nabi Musa mengatakan, wallahi, aku bersumpah demi Allah, aku rasakan diriku dikala menghadapi sakaratul maut itu bagaikan aku menjadi seekor kambing yang 70 kali dikuliti oleh sang tukang jagal, masih lebih sakit sakaratul maut itu. Ya Allah, Bapak Ibu, ibarat seekor kambing 70 kali dikuliti oleh sang tukang jagal, lebih sakit dan dahsyat yang namanya sakaratul maut. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semua ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dikala seorang hamba sampai kepada naza', tidak ada hal yang mampu diterima oleh Allah di saat naza' itu kecuali bimbingan iman. Bimbingan iman. Fiha yubashsharu ridwanillahi wa jannatih. Maka disitulah seseorang yang dikala naza' itu sudah ada pada dirinya, yang ada dalam pikiran mereka apabila mereka itu beriman, adalah disitulah seseorang itu dibantu dengan apa? Keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah mendatangkan ridhonya. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka pasti kematian oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kematian itu dirubah oleh Allah menjadi kasih sayang. Makanya Bapak Ibu, kita beramal dalam hidup niki bukan karena pahala, bukan karena pahala, tapi karena redha. Coba kita kan diingatkan oleh ulama-ulama sufi, yang dicari dalam ibadah itu adalah redhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Duhai Tuhanku, engkaulah tujuanku, bukan syurga, bukan neraka, tapi engkau tujuan ibadahku ya Allah. Waridhoka matlubi, dan redomu yang aku cari, redomu yang aku tuntut ya Allah. Makanya kita Bapak Ibu, dikala naza' itu sudah terjadi pada diri seseorang, dikala menghadapi kematian, maut itu sudah berada di kerongkongan kita. Makanya kata Nabi, istaghfir ma lam yugargir, mohon ampunlah kalian kepada Allah sebelum nyawamu itu berada di kerongkonganmu. Kalau sudah orang sudah mencapai kepada naza', nyawa sudah berada di kerongkongan niki, sudah tidak berlaku lagi mau bertaubat, tidak berlaku lagi mohon ampun, tidak berlaku lagi sedekah, tidak berlaku lagi amal soleh. Dikala naza' kita berkata, aku mohon ampun ya Allah, wah den berlaku. Coba lihat Fir'aun, dikala sudah sampai kepada kerongkongannya itu kematian, Fir'aun berkata apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apakah diterima oleh Allah? Tidak. Maka bimbingan seseorang dikala menghadapi kematian itu adalah bimbingan iman. Kalau Allah ridho kepada hambanya, Allah perlihatkan surga dikala mereka menghadapi sakaratul maut. Fayakunu mautahu ahabba ilaihi min hayatihi. Subhanallah. Dan orang-orang yang beriman dikala akan menghadapi sakaratul mautnya karena Allah ridho kepada mereka, fayakunu mautahu ahabba ilaihi min hayatihi, maka mereka itu lebih merindukan kematian daripada kehidupannya. Mereka lebih rindu mati daripada hidup. Kenapa? Karena kalau sudah mati itu nyata kehidupan setelah kematian, sementara kalau kita hidup belum tentu yang lahiriah itu sama dengan yang batinnya. Makanya Al-Imam Ibnu Arabi mengatakan, kita hidup ini Bapak Ibu jangan sampai tertipu dengan yang lahir, jangan sampai tertipu dengan yang lahiriah hingga kita melupakan yang batiniah. Kenapa? Karena apa yang lahir itu, apa yang nampak itu belum tentu sama dengan batinnya. Luwe kan dengan bagus lek julun te doang tau na bagus nggih? Lah mulai julun te ja enggih kacuan oh sila dawak. Lagu la mulai mudi je bekemi. Tetunde Ibu. Jangan tertipu dengan yang lahir. Nih contoh nih. Bumi ini jangan kita melihat bumi itu dari bentuknya. Bumi ini nampak luarnya kan debu. Nampak luarnya raok. Raok bahasa Anda. Raok. Ini bumi ini. Akan tetapi bentuk batiniah daripada bumi ini, meskipun lahirnya itu adalah debu, tapi sifat batiniah daripada bumi itu dia mampu menghidupkan sesuatu yang tidak bisa dihidupkan oleh selain bumi. Jadi memandang orang, jangan pandang orang dari segi zohirnya saja, tapi pandang orang dari segi batinnya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, jangan engkau menghukum orang jadi dari telingamu, jangan menghukum orang dari pendengaranmu, akan tetapi hukumlah orang itu dari penglihatanmu. Karena luwe itu menghukum orang dari cerita. Oh lah mun wah dengar cerita lek luar, besti mana? Ndek dah tahu apa mana cerita-cerita. Seru. Hau tetu ndek. Iya mah tetu cerita sindek man tetu. Belum tentu benar apa yang dia ceritakan. Tapi jangan langsung menghukum dari telinga kita, tapi hukumlah orang dari pandangan kita sendiri. Oh dak man julu ndek teman kanggo sebut manu sehingga ndek teman tahu tetu apa ndek tegi tak julu benar apa tidak. Tabayun dulu, lihat dulu bagaimana sebenarnya. Dendek sekadar dengar cerita kemudian kita memastikan. Nah ya pona bala ita Sayyidina Ali. Karena luwe ita Bapak Ibu nggih menghukum orang dari pendengaran kita tapi bukan dari penglihatan kita. Wah nak dengar rongkat dengan macam-macam milu, macam-macam fitnah batur, gibah batur, melengek batur, sebut kekurangan batur. Ternyata pas berjumpa ternyata lebih baik dari apa yang dia sangkakan. Apa enggak? Oh. Makanya nah yang pun aja tiang pelunggu, jangan lihat zohiriyah pada diri hidup, tapi pandanglah sesuatu itu dengan yang batin. Yang kedua coba kita lihat. Emas itu, bentuk asli daripada emas itu zohiriyahnya adalah bongkahan batu. Betul tidak?
Tapi dikala diteliti tentang isi daripada bongkahan batu itu, ternyata bisa saja isi daripada bongkahan batu itu adalah emas yang berharga. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita menghukum sesuatu itu tidak hanya dengan pandangan lahiriah kita, tapi pandanglah sesuatu itu dengan pandangan zahir, pandanglah sesuatu itu dengan pandangan batin. Jadi orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Allah, Allah panggil mereka dengan panggilan mesra. Allah panggil mereka dengan panggilan kasih sayang. Makanya ibu-ibu, bapak sekalian, kalau dikala kita sakaratul maut, kemudian ada panggilan Allah kepada kita. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau panggilan mesra ini sudah dipanggil kita oleh Allah dikala kita sakaratul maut, maka orang yang dipanggil oleh Allah itu pasti masuk surga. Amin. Kenapa? Karena lanjutan daripada panggilan itu adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan Allah ridho kepadanya, Allah nampakkan surga di depan pelupuk matanya, fayakunu, mereka menginginkan mautahu ahabba ilaihi min hayatihi, mereka lebih senang kematian daripada kehidupan. Kenapa? Karena apa yang ada dalam hidup ini adalah sifatnya tipuan saja. Lamun tersenang makin le dunia Bapak Ibu ndek nara abadi. Makin tersenang kadang bareh malam susah tuh. Sekarang kita tertawa, bisa saja besoknya kita menangis. Dunia. Makin terbagus kanca sematon, lemak mesiat kanca sematon. Dunia. Makanya jangan kita terlalu lupa kepada Allah dengan sebab dunia yang Allah berikan kepada diri kita. Yang kita harapkan itu apa? Ahabballahu liqa'ahu, Allah pun senang berjumpa dengannya. Siapa? Orang-orang yang mati dalam membawa iman. Ya Allah. Hingga dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta, yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan gembira berjumpa dengannya. Cuma yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kita ini termasuk orang yang senang enggak berjumpa dengan Allah? Coba. Tiang pelungguh niki demen nendek bedait kanca Allah. Demen. Pacu. Ya ampun paham tiang ampun deragu berjawab, ndak demen dong kata bareh malam terus. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta untuk pertemuan dengan Allah, pertemuan yang hakiki, Allah lebih-lebih cinta, senang berjumpa dengan mereka. Karena perjumpaan dengan Allah itu perjumpaan yang kita tunggu. Allah kalau sudah ridho dengan hambanya, makanya kita belajar ridho dalam hidup Bapak Ibu. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, maka Allah ridho kepada mereka. Orang yang cinta kepada Allah sebagai Tuhan, Allah akan cinta kepada mereka. Kan ada doa kan yang diajarkan kita oleh baginda Rasul. Makanya Rasulullah ajarkan, ini doa tetap kita amalkan setiap selesai sholat fardu, dendek lupa. Ada yang tetap kita ridho terhadap segala takdir ketentuan Allah. Apa lebo? Apa? Ndek man. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Apal? Baru jandi man. Coba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allah kasih kita ujian, sabar. Kenapa?